Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Satya Lencana yang selalu memberikan informasi dan pencerahan yang luar biasa perihal tanda kehormatan di Indonesia, khususnya bintang dan Satya Lencana. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tanda jasa TNI. Dan apa perbedaan antara tanda jasa TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, yang mana kadang masih banyak orang yang keliru dan beranggapan bahwa misalnya 8 tahun kesetiaan TNI AD dan TNI AL itu berbeda. Padahal kesetiaan 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, dan 32 tahun itu antara TNI AD dan TNI AL maupun TNI AU adalah sama. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya untuk membantu perkembangan channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Karena sesungguhnya barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Yuk di subscribe, terima kasih. Tentara Nasional Indonesia, disingkat menjadi TNI, adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI, sebelum diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI hingga saat ini. TNI terdiri dari 3 angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Pada masa demokrasi terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabungkan dengan Polri. Penggabungan ini dikenal secara kolektif dengan singkatan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, bagi anak-anak yang tahun 90-an pernah ingat kali ya, ada ABRI gitu ya. Kemudian sesuai ketetapan MPR nomor 6/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta ketetapan MPR nomor 7/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri, maka pada tanggal 30 September 2004 RUU TNI disahkan oleh DPR yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden pada waktu itu, yaitu Ibu Megawati pada tanggal 19 Oktober 2004. Oke, berarti sejak 2004 TNI sudah terpisah lagi dengan Polri ya, dan terdiri dari 3 angkatan seperti yang dijelaskan di atas. Tanda jasa TNI. Jika kita membahas tentang tanda jasa TNI, ada beberapa persamaan antara TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Namun, ada pula perbedaannya. Oke, kita bahas secara singkat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Tanda kehormatan TNI ini masuk ke dalam jenis tanda kehormatan militer, bukan tanda kehormatan sipil ya. Persamaan tanda jasa TNI. Pada tanda kehormatan masa kerja antara TNI AD, TNI AL, dan TNI AU itu sama, yaitu berjenis Satya Lencana kesetiaan 8 tahun, kesetiaan 16 tahun, kesetiaan 24 tahun, dan kesetiaan 32 tahun. Jadi antara TNI AD, AL, AU sama ya. Pada tanda kehormatan penugasan, ada sebagian yang sama maupun yang berbeda. Namun, hampir 80%-nya antara TNI AD, TNI AL, dan TNI AU mendapatkan Satya Lencana yang sama. Contohnya sebagai berikut. Ada yang namanya Satya Lencana Bakti. Satya Lencana Bakti ini kalau nggak salah, kalau kita mengikuti operasi militer, terus kita kena tembak, luka atau luka-luka ya, ini bisa mendapatkan Satya Lencana Bakti. Yang kedua, Satya Lencana Teladan. Kalau Satya Lencana Teladan ini TNI atau WNI yang berjasa dalam usaha pembelaan bangsa dan kedaulatan negara ya.
bisa juga mengikuti operasi militer selama 1 tahun atau paling lama 3 tahun dan menjadi teladan. Makanya diberikan penghargaan Satya Lencana Teladan. Yang ketiga ada Satya Lencana Santi Dharma. Satya Lencana ini diberikan kepada prajurit TNI atau WNI yang melaksanakan tugas internasional ya, menjadi kontingen Garuda atau Military Observer pasukan PBB ya, nanti mendapatkan Santi Dharma. Yang keempat adalah Satya Lencana Dwi Dwya Sista. Nah, kalau Dwi Dwya Sista ini yaitu Satya Lencana yang diberikan kepada guru atau instruktur pada Lemdik ya, Lembaga Pendidikan TNI, bisa paling singkat 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun. Yang kelima adalah Satya Lencana Dharmanusa. Kalau Satya Lencana Dharmanusa ini diberikan ya kepada TNI, Polri, ataupun PNS yang berjasa dalam melakukan pemilihan keamanan ya di daerah bergejolak, bisa disebut juga Pamrahwan, pengamanan daerah rawan ya. Yang keenam ada Satya Lencana Wiranusa. Wiranusa ini dia Satya Lencananya penjaga pulau terluar Indonesia. Yang ketujuh ada Satya Lencana Wiradharma. Nah, kalau Wiradharma ini dia pasukan penjaga perbatasan ya, di batas negara, misalnya di Pulau Papua ataupun Pulau Kalimantan, harusnya mendapatkan Satya Lencana Wiradharma ini ya. Yang kedelapan ada yang namanya Satya Lencana Wirasiaga. Nah, kalau Wirasiaga ini adalah pasukan pengamanan presiden atau wakil presiden atau keluarganya ya, bisa mendapatkan Satya Lencana Wirasiaga. Sedangkan yang kesembilan ada Satya Lencana Ksatria Yuda. Kalau Satya Lencana Ksatria Yuda ini dia TNI yang masuk ke dalam pasukan khusus ya. Kalau di Angkatan Darat contohnya Kopassus bisa mendapatkan Satya Lencana Ksatria Yuda. Nah, itulah beberapa contoh dari persamaan tanda jasa TNI, baik TNI AD, TNI AU maupun TNI AL. Selanjutnya kita akan membahas dari perbedaan tanda jasa TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Seperti halnya yang diutarakan di atas, ada sekitar 20%-nya perbedaan tanda kehormatan antar masing-masing TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, yaitu seperti pertama, diberikannya tanda kehormatan Satya Lencana Dharma Bantala untuk TNI AD sebagai penghargaan kepada prajurit yang telah mendharma baktikan diri kepada TNI Angkatan Darat secara paripurna, bertugas paling singkat 30 tahun. Oh, jadi kalau kita bertugas 30 tahun di TNI Angkatan Darat, nanti bisa mendapatkan Satya Lencana Dharma Bantala. Sementara pada TNI AL diberikannya Satya Lencana Dharma Samudra, dan pada TNI AU diberikannya Satya Lencana Dharma Dirgantara. Ketiganya mempunyai syarat yang sama, yaitu prajurit harus bertugas paling singkat selama 30 tahun. Oh, jadi sama-sama mengabdi 30 tahun, cuman berbeda nama ya. Dharma Bantala untuk TNI Angkatan Darat, Dharma Samudra untuk TNI Angkatan Laut, dan Dharma Dirgantara untuk TNI Angkatan Udara. Kedua, diberikannya tanda jasa atau tanda kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi kepada TNI Angkatan Darat, Bintang Jalasena kepada TNI Angkatan Laut, dan Bintang Swabwana Paksa kepada TNI Angkatan Udara. Yang kesemuanya diberikan kepada mereka yang telah menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI, baik TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU. Oke, itulah sedikit bahasan tentang persamaan dan perbedaan tanda jasa TNI. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Anda tentang tanda kehormatan di Indonesia. Jika ada pengetahuan saya yang masih kurang ataupun ingin menanyakan sesuatu tentang tanda jasa tersebut, Anda bisa memanfaatkan kolom komentar di bawah ini.
ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini supaya lebih berkembang ke arah yang lebih baik dengan cara subscribe, like, dan komen. Jika Anda membutuhkan medali tanda kehormatan atau tanda jasa baik itu bintang maupun Satya Lencana, Anda bisa menghubungi line WhatsApp di 0838 2983 9000. Sekali lagi di nomor 0838 2983 9000. Kami pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari satyalancana.com dan gudangatribut.com.